Hai guys, ketemu lagi sama gue Faisal di Yuzon Tech. Gue lagi jajal Xiaomi Pad 6, tablet 4 jutaan, tepatnya 4,9 jutaan dari Xiaomi, yang menurut gue potensinya besar. Dan kata Xiaomi sih, cocoknya buat pengguna yang work from anywhere. Emang bener ya? Gue sendiri udah jajal tablet ini sekitar semingguan buat kerja, gantiin laptop sebenarnya. Dan gue akan cerita banyak soal tablet ini, baik itu kelebihannya, kekurangannya. Buat kalian semua yang siapa tahu bisa jadi pertimbangan sebelum beli tablet ini. Mendingan beli tablet ini atau pilih yang lain. Yuk. Kita ngomongin soal harganya dulu lah ya. Tablet ini kan harganya 4,9 juta. Tablet yang harganya 4 jutaan umumnya itu spesifikasinya standar. Nggak muluk-muluk lah fitur yang diminta pengguna. Asal bisa multitasking lancar, itu udah lebih dari cukup untuk tablet 4 jutaan. Nah, Xiaomi sebenarnya kasih lebih dari itu. Baik dari spesifikasinya, baik dari desainnya, baik dari kemampuan layarnya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema dari Xiaomi sendiri, work from anywhere buat tablet ini, ya tablet ini dipersiapkan dengan segala aksesorisnya. Ada pen buat kreator konten, terus juga ada keyboardnya, smart case yang gabung sama keyboardnya. Masing-masing dari aksesoris ini harganya 999.000, sejuta kurang 1.000. Jadi ya kalau mau full package dari tablet ini ya kalian harus ngeluarin sekitar 6,9 jutaan. Itu masih terjangkau sih buat seukuran tablet yang pakai prosesor high-end 870 dari Snapdragon Qualcomm. Dan buat pennya sendiri, gue udah dapet cerita dari kreator kontennya di Yuzon, Vesya. Pen ini sendiri punya respon yang cukup bagus, sensitivitas tekanannya juga oke, buat ngegambar bagus. Dan gue sendiri udah masangin tablet ini sama keyboardnya. Sejauh ini gue ngetik enak, multitasking enak. Ya emang sih karena ditunjang sama prosesor sama dapur pacu yang udah powerful buat kelasannya. Oke, kita ngomongin soal desainnya dulu. Xiaomi Pad 6 ini menurut gua jadi pelipur lara lah bisa dibilang buat para Mi fans yang kecewa Xiaomi Indonesia nggak ngebawa Xiaomi 13 series ke Indonesia. Lihat deh bagian belakangnya. Desain bagian belakangnya ini beneran terinspirasi dari Xiaomi 13 series. Dan emang di peluncuran secara globalnya juga Xiaomi 13 series tuh launching barengan sama Xiaomi Pad 6. Cuman bedanya di Indonesia cuma ada satu varian aja, Pad 6 aja yang standar. Di luar sana ada Pad Pro, Pad 6 Pro. Lebih mahal sih pastinya, cuman ya kalau mending emang bakal beli ya lebih mahal. Yang lebih murah aja lah, Xiaomi Pad 6 yang harganya 4,9 jutaan. Kenapa gue bilang mirip? Kalian bisa lihat ke bingkai kameranya. Bingkai kamera dari Pad 6 ini dibikin persegi. Di sini ada 4 kompartemen gitu, dipisahin sama garis-garisnya. Kalian mungkin ngiranya oke, bakal ada lebih dari satu kamera. Tapi sebenarnya ini cuman satu kamera aja. Dan 3 sisanya ya paling cuman LED flash, dan 2 sisanya cuman gimmick. Yang satu ada logo 13 megapiksel, yang satu nggak tahu nih gunanya apaan, cuman lingkaran tambahan aja. Bodinya, form factornya sendiri ini lebih ringkas sih. Ringkas, tipis, dan enak dibawa kemana-mana emang. Karena ketebalan dari tablet ini tuh sekitar 6,5 mili dan bobotnya 490 gram. Kebilang ringkas, tipis juga buat seukuran tablet, jadi enak banget buat dibawa kemana-mana. Apalagi kalau dihubungin sama casingnya. Kayak gini doang, tipisnya. Kayak buku cetak gitu nggak sih? Tebalnya. Jadi ya normal ukurannya, bobotnya, dan enak juga buat dibawa kemana-mana. Dan yang terpenting sih menurut gue lebih ke build quality ya, karena body dari Xiaomi Pad 6 ini emang solid kerasanya dan terbuat dari aluminium pula, jadi bukan polikarbonat yang menurut gue ini udah pakai material yang premium yang biasanya mungkin ada di tablet kelasan 8 juta ke atas. So, good job buat Xiaomi untuk Xiaomi Pad 6. Oke, gue sendiri cukup skeptis sebenarnya ketika ngedengar Xiaomi Pad 6 layarnya tetap IPS LCD, bukan AMOLED kayak tabletnya Huawei ataupun bahkan tabletnya Samsung Galaxy. Cuman panel IPS LCD dan kualitasnya nggak main-main. Jadi ya kayak diimbangin lah. Oke, panelnya biasa IPS LCD tapi fiturnya beneran lengkap. Layar seluas 11 inci ini punya resolusi 2K 2880 pixel
dengan kerapatan pixel yang tinggi. Jadi kalian yang suka nonton YouTube misalnya ataupun Netflix, ya puas banget nonton di tablet ini. Apalagi udah ada sertifikasi HDR10. Jadi nonton YouTube di resolusi tertinggi dengan mode HDR yang aktif bisa banget di Xiaomi Pad 6. Kedalaman warnanya 1 miliar warna alias 10 bit, jadi panelnya udah high class sih, bisa dibilang high end. Refresh rate-nya udah kayak smartphone gaming, 144 Hz. Refresh rate-nya sendiri udah pasti nggak dynamic ya, nggak kayak Samsung yang pakai Dynamic AMOLED 2X. Ini cuman IPS LCD aja, tapi kita punya banyak pilihan refresh rate yang bisa dipilih, mulai dari 60 Hz, 90 Hz, dan juga 144 Hz. Satu lagi, fitur layar yang dikasih oleh Xiaomi untuk tablet ini, biar para penggunanya bisa ngalamin eye gasm. Dolby Vision. Dolby Vision terus disatuin sama HDR10, bikin nonton, gaming, atau sekedar ngetik-ngetik cantik gitu ya, atau gambar-gambar, warnanya bakal lebih detail, bakal lebih tajam, dengan detail yang bisa memuaskan mata. Oh ya, satu lagi, selain HDR10 Plus dan juga Dolby Vision, layar dari Xiaomi Pad 6 juga udah dapat sertifikasi Widefine L1. Itu artinya kalian bisa Netflix kan atau Amazon Prime di resolusi Full HD, alias ya pakai paket yang Full HD ya, jangan pakai yang SD. Apalagi yang paket mobile, pakai yang paket Full HD. Jadi potensi layar dari tablet ini bakal keluar banget pas kita nonton film. Visual yang cakep dipaduin juga sama speaker yang ajib. Speakernya ajib. Ada 4 speaker di sini yang dituning sama Dolby Atmos. Jadi ada fitur Dolby Atmos juga di sini buat ngatur equalizer-nya, buat ningkatin kualitas suaranya lah bisa dibilang. Gue pas hands-on tablet ini diundang sama Xiaomi beberapa waktu lalu, ada salah satu reviewer nyetel lagu dengan volume maksimal. Gua kira itu ambience ruangan, jadi ada ruangan di hotel itu nyalain lagunya. Gua kira itu, ternyata enggak. Itu suara dikeluarin sama Xiaomi Pad 6. Which is, itu berarti dengan volume yang maksimal, suara yang dikeluarin dari tablet ini emang nggak pecah. Dan tuman bassnya lumayan oke. Gue sendiri udah nyobain buat nonton film, buat dengerin musik di Spotify, buat ngegame juga. Jadi suara dari mid to high-nya tetap dapet. Suara bassnya emang kurang empuk sih sebenarnya kalau di set di maksimal. Tapi seenggaknya masih bisa ngedentum lah minimal suaranya. Dan nggak pecah juga, nggak noise. Jadi suaranya tetap keluarannya tetap bagus untuk sebuah tablet harganya 4,9 jutaan. Ada 4 speaker dituning sama Dolby Atmos, bayangin. Tablet 4 jutaan loh ini. Oke, dari awal gue bilang performanya bagus. Bagus karena tablet ini didukung sama prosesor Snapdragon 870. Emang agak ketinggalan zaman sebenarnya, cuman ingat, ini Snapdragon 800 series, seri yang flagship. Snapdragon 870 sendiri jadi salah satu chipset di masanya dengan clock speed yang paling tinggi. Hampir mirip-mirip sama Snapdragon 888 kalau nggak salah. 3 GHz ke atas, 3,2 GHz tepatnya. Tablet ini juga didukung sama RAM 8 GB, terus storage-nya 256 GB. RAM-nya sendiri jenisnya LPDDR5, jadi lebih cepat dibandingin sama LPDDR4X. Terus juga penyimpanannya udah berjenis UFS 3.1 yang pastinya punya write dan read speed yang lebih cepat daripada UFS 2.2. Mungkin buat kalian, emang apa sih gunanya gitu ya UFS 2.2, UFS 3.1, RAM LPDDR5 gitu. Jadi gunanya, simpelnya, ketika kita nyalain tablet ini, proses bootingnya bakal lebih cepat. Dan karena ini tablet, layarnya besar, pasti multitasking bakal dikedepanin. Kita bisa buka lebih banyak aplikasi dengan lancar, dan aplikasi yang nggak kita buka, yang ada di tab lain misalnya, itu tetap berjalan. Jadi nggak di-freeze sama sistem. Itulah gunanya memori yang besar dengan teknologi yang lebih tinggi, sama RAM yang besar juga dengan teknologi yang lebih cepat. Main game juga, kalau kalian suka main game dengan tipikal grafis AAA, misalnya kayak PUBG atau Genshin Impact misalnya,
Itu game kan banyak teksturnya ya. Tekstur-tekstur yang menurut gue lebih kompleks lah. Apalagi kita ngeset di grafis yang paling tinggi. Nah, tekstur itu butuh resource buat ngeload. Nah, inilah gunanya dari RAM sama memori penyimpanan yang punya write dengan read speed yang lebih cepat daripada smartphone dengan teknologi yang lebih lawas. Ataupun tablet dengan teknologi yang lebih lawas. Jadi ya, secara performance, tablet ini emang punya kemampuan yang bagus lah. Gue sendiri udah ngelakuin beberapa benchmark, salah satunya AnTuTu benchmark keinginan kalian semua. Skor yang diraih oleh tablet ini 695.000 poin. Itu skor yang tinggi banget sih untuk sebuah tablet harganya 4 juta. Bayangin tablet 4 juta loh ini. Skornya udah hampir 700.000. Dan gue nguji di PC Mark juga, tablet ini punya performance yang cukup stabil sebenarnya. Nggak stabil-stabil banget, tapi ya cukup stabil lah buat sebuah prosesor yang flagship yang biasanya rentan kena stuttering. Stuttering itu ya kalau kena overheat atau misalnya beban kerjanya lebih berat gitu ya, biasanya dia bakal slow down performance-nya dan bakal bikin experience pengguna tuh bakal berkurang. Jadi bakal sedikit nge-lag lah, nggak seperti pakai prosesor kencang pada umumnya. Nah itu itu masalah stuttering. Gua nguji di PC Mark tetap cukup stabil tablet ini, jadi ya secara performance udah kencang, stabil, dan yang patut diapresiasi adalah tablet ini aman dari overheat. Gue main game, gue multitasking, gue pakai kerja, tablet ini aman-aman aja sih. Anget iya, tapi nggak sampai panas banget, nggak sampai tembus 40 derajat. Jadi bagus banget. Nah, ngomongin soal baterainya, kapasitas baterai dari tablet ini 8.840 mAh yang didukung sama fast charging 33 watt. Adapter sama kabel USB-nya udah disertain di dalam paket pembelian, jadi kalian nggak usah beli-beli lagi aksesoris ya. Baterainya sendiri udah cukup besar sih untuk tablet berukuran 11 inci. Sebagai perbandingan lah ya, ada tablet ukuran layarnya 11,5 inci dari merek sebelah juga, itu baterainya sekitar 7.700 mAh. Ya berarti baterai dari Xiaomi Pad 6 udah lebih besar ya, dengan daya tahan atau masa pakai yang lebih panjang. Gue sendiri sekarang tuh udah kita syuting udah jam sekitar setengah 6 sore. Gue ngaktifin tablet ini buat kerja itu sekitar dari jam 11 siang. Baterainya sampai sekarang baru nyentuh di 77%. Jadi ya, tablet ini beneran punya daya tahan baterai yang cukup bagus, dengan screen on time yang cukup panjang juga. Jadi ya, stabilitas dari Snapdragon 870, kemampuan RAM sama memori penyimpanan yang cepat, ditunjang juga sama baterai dengan daya tahan yang bagus. Di sini sih ada satu catatan, menurut gue sih ini kekurangan ya dari Xiaomi Pad 6. Xiaomi ngegembar-gemborin work from anywhere untuk tablet ini. Tapi menurut gue tagline ini yang harusnya dipertanyakan gitu. Kenapa sih work from anywhere? Karena tablet ini, kalau kalian nggak tahu, tablet ini cuma Wi-Fi only, jadi dia nggak support jaringan seluler, nggak bisa dimasukin kartu SIM, dan satu lagi, memori penyimpanannya terbatas banget, 256 GB tanpa dukungan slot microSD sama sekali. Jadi nggak ada slot microSD di sini. Memori 256 GB kayaknya bakal habis sih buat install-install aplikasi doang gitu ya, apalagi buat kalian para gamers atau konten kreator yang banyak install aplikasi editing video, kayak Canva atau VN misalnya. Jadi konsep work from anywhere menurut gue ini patut dipertanyakan, karena gue sendiri sebagai jurnalis atau reviewer juga, ya gue butuh terhubung ke internet sepanjang waktu gitu. Kalau Wi-Fi only, berarti ya otomatis gue jadi kerja 2 kali. Gue harus pakai smartphone gue buat nyalain hotspot, baru kerja di sini. Kayak kerja 2 kali nggak sih? Smartphone baterainya habis, tablet juga terancam habis baterainya. Jadi kayak ngapain gue punya tablet kalau akhirnya apa-apa harus nyalain hotspot gitu ya. Karena tablet sendiri buat gue adalah perangkat pendukung. Perangkat bukan pengganti ya, tapi perangkat pendukung buat para user laptop yang butuh perangkat berlayar besar, tapi bisa tahan, baterainya bisa tahan seharian, dan bisa terhubung ke jaringan seluler, biar mereka bisa kerja mobile beneran gitu, bisa di mana aja kerjanya. Dan dengan cuman Wi-Fi only, emang kalian bakal mau gitu kehubung ke Wi-Fi public? Gue sih enggak ya, karena ya
keamanan sangat rentan banget di Wi-Fi public. Meskipun ya memang ada yang berbayar juga, tapi gue agak ragu sih buat terhubung ke Wi-Fi public. Terus kalau mau ngehubungin ke hotspot ya tadi, jadi kerja 2 kali. Smartphone habis baterainya, tablet pun kalau smartphone-nya habis, hotspotnya habis ya kita nggak bisa kerja lagi gitu. Karena nggak terhubung ke jaringan internet. Jadi ya menurut gue apa ya, ini jadi salah satu kekurangan sih dari Xiaomi Pad 6 dengan ketiadaan jaringan seluler. Terutama juga nggak ada slot microSD. 256GB buat kalian yang suka kerja mobile, khususnya kreator konten, itu sangat nggak cukup sih. Pasti cepet penuh. Apalagi buat yang sering edit video ya, itu pasti cepet penuh. Masa harus langganan Google Foto atau Google Drive gitu ya? Dengan, ya misalnya dengan kapasitas tertentu, menurut gue sih kurang apa ya, kurang pas lah tagline work from anywhere ini. Nah, Xiaomi Pad 6 ini sendiri udah berjalan di sistem operasi namanya MIUI Pad 14. Basisnya Android 13, jadi bukan Android 14. Secara tampilan sebenarnya mirip-mirip sih dengan MIUI 14 di smartphone Xiaomi. Cuman ada fitur khusus di sini namanya Stylus and Keyboard. Jadi di sini ada pengaturan khusus buat 2 aksesoris resmi dari Xiaomi, entah itu buat ngatur stylusnya atau juga buat ngatur keyboardnya, kayak ngatur shortcut, terus kursornya kayak gimana, pointer speed kayak gimana, dan lain sebagainya. Ada fitur khusus tablet namanya Conference Tools, terus juga ada Video Toolbox, dan juga ada fitur khusus, menu khusus namanya Features for Tablets. Di fitur ini kita bisa ngatur banyak hal, termasuk floating windows, ngatur split screen kayak gimana, dan juga connected device. Nah, mirip kayak tabletnya Huawei atau Samsung, jadi tablet Xiaomi ini bisa terhubung ke smartphone Xiaomi juga. Jadi kalian bisa ngontrol smartphone di tablet, bisa drag and drop transfer file antara smartphone dan tablet dengan cukup seamless, secara wireless pastinya. Salah satu fitur juga nih, fitur baru menurut gue yang patut banget buat diapresiasi adalah adanya port USB-C 3.2 Gen 1. Jadi USB-C dari tablet ini udah mirip-mirip kayak laptop compact yang harganya mungkin di atas 10 jutaan. Dengan USB generasi yang baru, kalian bisa transfer data lebih cepat. Entah itu dari USB flash disk, pakai konverter disambungin ke sini, atau pakai kabel USB Type-C dari laptop ke sini. Jadi ya, perpindahan transfer file bakal lebih cepat dibandingin sama USB Type-C yang versi standarnya. Kalau kamera kan, kamera depan 8 megapiksel, terus kamera belakangnya 13 megapiksel. Kameranya sendiri, kamera depannya ada fitur yang menarik menurut gua. Fiturnya di kamera depan tepatnya adalah bisa ngikutin kemana gerak-gerik pengguna berada pas meeting online. Jadi misalnya kan nggak mungkin dong kita meeting online terpaku di satu posisi aja, pasti bakal pegel banget gitu. Nah, di Xiaomi Pad 6, kamera depannya mirip kayak laptop zaman sekarang tuh, kayak ngikutin gitu. Jadi misalnya kita ke kiri, tabletnya nggak bergerak ke kiri, kan serem ya bergerak sendiri. Tapi kameranya itu otomatis ngedeteksi muka kita, tapi dengan jangkauan yang terbatas juga. Nggak sampai ujung sana dia tetap ngikutin, enggak. Karena lensanya cuman wide, bukan ultra wide. Sementara buat kamera belakangnya, nggak buat motret-motret sih kalau gue ya, tapi lebih ke nge-scan dokumen, karena itu penting banget nge-scan dokumen. Buat orang yang malas nulis misalnya, jadi tinggal scan dokumen, gambarnya diedit, atau pakai editing tools, terus coret-coret di sini, save, kasih ke klien atau kasih ke rekan kerja. Jadi ya, secara fungsi, tablet ini punya kinerja atau performance yang menurut gua oke sih buat sebuah tablet harga 4 jutaan. So, apakah tablet ini worth it buat kalian beli? Ada 2 kesimpulan sih menurut gua ya. Yang pertama, ini worth it aja buat kalian beli, tapi ya sebagai perangkat yang ngedukung aja, jadi beneran bukan buat dipakai kerja. Kayak misalnya buat nonton film yang udah kalian download di Netflix di kantor misalnya ya, pakai wifi kantor, buat nonton Netflix atau Disney Hotstar atau film apapun itu, bisa nonton di tempat umum sambil nunggu KRL atau nunggu busway bisa juga, atau sambil di KRL gitu ya, bisa nonton di tablet ini. Ya beneran buat hiburan gitu, atau main game offline juga bisa. Dan yang kedua, tablet ini harusnya Xiaomi merubah sih tagline work from anywhere ini, karena ini agak kurang pas tablet ini buat
mendukung gue sendiri ya, secara subjektif, ngedukung gue kerja di mana aja. Karena ya gue butuh koneksi internet, gue butuh jaringan seluler, dan gue kayaknya nggak bakal effort lebih sih buat nyalain hotspot demi kerja di tablet ini. Mendingan laptop aja sekalian gitu. Yang layarnya lebih gede, itu ya udah jelas lah gitu ya. Sama-sama nggak ngedukung jaringan seluler, ya udah ngapain juga beli tablet kalau udah ada laptop dengan kemampuan yang hampir sama gitu. Ya sama-sama nggak ada jaringan seluler, layarnya juga sama-sama gede, performanya sama-sama bagus, jadi ya buat apa gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian juga gitu. Apakah butuh tablet ini atau enggak. Tapi ya buat harganya, tablet ini emang menarik buat pasar tablet Indonesia. Harganya beneran sadis sih, bisa dibilang 4,9 juta dengan prosesor Snapdragon 870, layar IPS LCD yang lega dengan banyak fitur dalamnya, MIUI Pad 14 OS-nya yang punya banyak fitur khusus untuk menunjang produktivitas, dan juga kapasitas baterai yang menurut gue udah punya daya tahan yang cukup panjang. So, itu sih impresi gue tentang Xiaomi Pad 6 ini. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech, biar tahu review, hands-on, unboxing, first impression, apapun itu gadget yang ada di Indonesia buat kalian semua. Bye!